Siapakah di antara kita yang mengenal Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah seorang sahabat dekat beliau? Anas adalah satu dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah sahabat terakhir yang wafat di Basrah setelah berumur lebih dari 100 tahun. Ibarat perguruan tinggi, Anas bin Malik telah banyak meluluskan ulama-ulama hebat dalam sejarah. Sebut saja misalnya Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, Asy-Sya'bi, Abu Qilabah, Makhul, Umar bin Abdul Aziz, Thabit al-Bunani, Ibnu Syihab az-Zuhri, Qatadah as-Sadusi, dan lain-lain. Sejak pertemuan pertamanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas langsung jadi orang terdekatnya. Ia tak sekedar jadi pembantu setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dari itu, ia seakan menjadi asisten pribadi beliau. Sebagai asisten pribadi, pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan Anas dalam masalah-masalah tertentu yang tak diketahui sahabat lainnya. Anas adalah sahabat yang beruntung berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, "Ya Allah, perbanyaklah harta dan keturunannya, serta panjangkanlah usianya." Berbekal doa nabawi tadi, terkumpullah padanya beberapa keistimewaan: usia yang panjang, anak yang banyak, harta yang melimpah, dan ilmu yang luas. Konon, usianya mencapai 103 tahun. Anak keturunannya mencapai ratusan orang. Bahkan menurut penuturan salah seorang putrinya yang bernama Umainah, sejak ayahnya berketurunan sampai setibanya Hajjaj bin Yusuf di Basrah, sudah 129 orang dari anak cucunya yang dimakamkan. Tentang kekayaannya, diriwayatkan bahwa Anas memiliki sebuah kebun yang menghasilkan buah-buahan 2 kali dalam setahun. Padahal kebun lainnya hanya sekali. Di samping itu, kebunnya juga menebarkan aroma kasturi yang semerbak. Salah satu murid terdekatnya, Thabit al-Bunani, menuturkan, ada seseorang yang hendak menaksir tanah milik Anas. Maka orang itu bertanya, apakah tanah Tuan mengalami kekeringan? Namun tanpa banyak bicara, Anas segera melangkahkan kakinya menuju sebuah tanah lapang. Ia kemudian sholat, lalu mengangkat kedua tangannya sembari berdoa kepada Allah. Maka seketika itu muncullah sebongkah awan raksasa yang menyelimuti tanahnya. Sesaat kemudian hujan pun turun dengan derasnya hingga oase Anas penuh dengan air. Padahal saat itu adalah musim kemarau. Anas kemudian mengutus sebagian keluarganya untuk mengecek sampai di manakah daerah yang terkena hujan tadi. Ternyata hujan tadi hampir tak melebihi tanah miliknya saja. Jelas ini merupakan karomah Allah bagi Anas. Dan kisah ini benar adanya karena diriwayatkan dari 2 jalur yang berbeda dan keduanya sahih, sebagaimana yang dinyatakan oleh Adz-Dzahabi dalam syiarnya. Di belakangnya ada Ummu Sulaim, ibunya. Anak tidak lahir dari belahan batu. Kecerdasannya tidak muncul begitu saja. Ada peran besar dari Ummu Sulaim, ibunda Anas bin Malik, yang mewarnai kehidupan sang tokoh. Dalam syiarnya, Adz-Dzahabi meriwayatkan dengan sanadnya dari Anas. Katanya, suatu ketika Nabi berkunjung ke rumah Ummu Sulaim. Begitu ibuku tahu akan kunjungan Nabi SAW, ia segera menyuguhkan kepadanya kurma dan minyak samin. Kembalikan saja kurma dan minyak saminmu ke tempatnya semula, karena aku sedang berpuasa, kata Rasulullah SAW kepada ibuku. Setelah itu, Nabi SAW bangkit menuju salah satu sisi rumahku. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat dan mendoakan kebaikan bagi Ummu Sulaim dan keluarganya. Maka ibu berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, aku memiliki hadiah khusus bagimu. Apa itu? Tanya Nabi SAW. Orang yang siap membantumu.
"Anas," jawab ibu. Seketika itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanjatkan doa-doa untukku, hingga tak tersisa satupun dari kebaikan dunia dan akhirat, melainkan beliau doakan bagiku, "Ya Allah, karuniailah ia harta dan anak keturunan, serta berkahilah keduanya baginya." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya, "Berkat doa inilah aku menjadi orang Ansor yang paling banyak hartanya." Kata Anas mengakhiri kisahnya. Dalam riwayat lainnya, Anas bin Malik menceritakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, aku baru berumur 8 tahun. Waktu itu, ibu menuntunku menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tak tersisa seorang Ansor pun kecuali datang kepadamu dengan hadiah istimewa. Namun, aku tak mampu memberimu hadiah kecuali putraku ini. Maka, ambillah dia dan suruhlah dia membantumu kapan saja Anda inginkan." Dikisahkan pula bahwa ketika itu Ummu Sulaim menyarungi Anas dengan setengah jilbabnya dan menyelendanginya dengan sebagian gaunnya, kemudian menghadiahkannya kepada Rasulullah. Allahu Akbar. Alangkah besar kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga rela menghadiahkan buah hatinya yang baru berumur 8 tahun. Sungguh, sikapnya merupakan pelajaran berharga bagi setiap orang yang mendakwahkan cinta Rasul namun enggan berkorban untuknya. Semoga Allah meridaimu, wahai Ummu Sulaim. Mengenal Ummu Sulaim, Ibnu Abdil Bar mengatakan bahwa para sejarawan berbeda pendapat mengenai nama Ummu Sulaim yang sebenarnya. Apakah namanya Sahlah, Rumailah, Rumaithah, Unaifah, atau Mulaikah? Akan tetapi, yang jelas julukannya ialah Rumaiso atau Rumaiso. Ia termasuk salah satu wanita penghuni jannah, sebagaimana yang tersirat dalam hadis berikut dari Jabir, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika aku masuk jannah, tiba-tiba aku melihat di sana ada Rumaiso, istri Abu Talha." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis Anas dikatakan bahwa ketika masuk jannah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara terompah seseorang. "Suara siapa ini?" tanya beliau. Kata para malaikat, "Itu suara Gumaiso binti Milhan, ibunda Anas bin Malik." Hadis riwayat Muslim. Ummu Sulaim termasuk wanita yang cemerlang akalnya. Selain cerdas, ia juga penyabar dan pemberani. Ketiga sifat mulia inilah yang menurun kepada Anas dan mewarnai perangainya di kemudian hari. Ya, kecerdasan biasanya melahirkan kecerdasan, kesabaran melahirkan kesabaran, dan keberanian melahirkan keberanian. Sebelum menikah dengan Abu Talha, suaminya ialah Malik bin Nadhar, ayah Anas. Ketika dakwah Islam terdengar oleh Ummu Sulaim, segeralah ia dan kaumnya menyatakan keislamannya. Ummu Sulaim kemudian menawarkan Islam kepada suaminya yang ketika itu masih musyrik. Namun di luar dugaan, Malik justru marah kepadanya dan meninggalkannya. Malik akhirnya pergi ke negeri Syam dan meninggal di sana. Kecerdasan Ummu Sulaim. Setelah suami pertamanya mangkat, Ummu Sulaim menikah dengan Abu Talha. Ketika meminangnya, Abu Talha masih dalam keadaan musyrik, sehingga Ummu Sulaim menolak pinangannya tersebut sampai Abu Talha mau masuk Islam. Anas mengisahkan cerita ini dari ibunya. "Sungguh, tidak pantas seorang musyrik menikahiku. Tidakkah engkau tahu, wahai Abu Talha, bahwa berhala-berhala sesembahanmu itu dipahat oleh budak dari suku Anu?" Sindir Ummu Sulaim. "Jika kau sulut dengan api pun, ia akan terbakar." Lanjutnya lagi. Maka Abu Talha berpaling ke rumahnya. Akan tetapi, kata-kata Ummu Sulaim tadi amat membekas di hatinya. "Benar juga," gumamnya. Tak lama kemudian, Abu Talha menyatakan keislamannya. "Aku telah menerima agama yang kau tawarkan.
kata Abu Talhah kepada Ummu Sulaim. Maka berlangsunglah pernikahan mereka berdua. Dan Ummu Sulaim tak meminta mahar apapun selain keislaman Abu Talhah, kata Anas. Ketabahan Ummu Sulaim. Dari pernikahannya dengan Ummu Sulaim, Abu Talhah dikaruniai 2 orang anak. Satu diantaranya amat ia kagumi, namanya Abu Umair. Namun sayang, Abu Umair tak berumur panjang. Ia dipanggil oleh Allah ketika masih kanak-kanak. Anas bercerita, suatu ketika Abu Umair sakit parah. Tatkala azan Isya berkumandang, seperti biasanya Abu Talhah berangkat ke masjid. Dalam perjalanan ke masjid, anaknya Abu Umair dipanggil oleh Allah. Dengan cepat Ummu Sulaim mendandani jenazah anaknya, kemudian membaringkannya di tempat tidur. Ia berpesan kepada Anas agar tidak memberitahu Abu Talhah tentang kematian anak kesayangannya itu. Kemudian ia pun menyiapkan hidangan makan malam untuk suaminya. Sepulangnya dari masjid, seperti biasa, Abu Talhah menyantap makan malamnya, kemudian menggauli istrinya. Di akhir malam, Ummu Sulaim berkata kepada suaminya, "Bagaimana menurutmu tentang keluarga si Fulan? Mereka meminjam sesuatu dari orang lain, tetapi ketika diminta, mereka tidak mau mengembalikannya. Merasa keberatan atas penarikan pinjaman itu. Mereka telah berlaku tidak adil," kata Abu Talhah. "Ketahuilah, sesungguhnya putramu adalah pinjaman dari Allah, dan kini Allah telah mengambilnya kembali," kata Ummu Sulaim lirih. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala puji bagimu ya Allah," ucap Abu Talhah dengan pasrah. Keturunan yang diberkati. Selepas menghantarkan kepergian buah hatinya, keesokan harinya Abu Talhah menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala bertatap muka dengannya, beliau mengatakan, "Semoga Allah memberkati kalian berdua nanti malam." Maka malam itu juga Ummu Sulaim hamil lagi, mengandung Abdullah bin Abu Talhah. Setelah melahirkan bayinya, Ummu Sulaim menyuruh Anas menghadap Rasulullah dengan menggendong bayi mungil itu sambil membawa beberapa butir kurma ajwa. Kata Anas, "Sesampaiku di rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kudapati beliau sedang memberi cap pada untanya. Wahai Rasulullah, semalam Ummu Sulaim melahirkan anaknya," kataku. Maka beliau memungut kurma yang kubawa, lalu mengunyahnya dengan air liur beliau, kemudian menyuapkan kepada si bayi. Bayi mungil itu mengulum kurma tadi dengan ujung lidahnya. Maka Rasulullah tersenyum sembari berkata, "Memang makanan kesukaan orang Ansor adalah kurma. Namailah dia wahai Rasulullah," pintaku kepadanya. "Namanya Abdullah," jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa Rasulullah kepada Abu Talhah ternyata tak sekedar menjadikannya punya anak, akan tetapi anak itu, Abdullah, kemudian tumbuh menjadi anak soleh yang dikaruniai 7 orang keturunan yang soleh-soleh pula. Menurut penuturan salah seorang perawi yang bernama Abayah, ke-7 anak Abdullah bin Abi Talhah telah khatam Al-Quran sewaktu masih kecil. Keberanian Ummu Sulaim. Sosok wanita seperti Ummu Sulaim sulit dicari tandingannya. Selain cerdas dan penyabar, ia juga seorang pemberani. Anas menceritakan bahwa suatu ketika Abu Talhah berpapasan dengan Ummu Sulaim ketika perang Hunain. Ia melihat bahwa di tangannya ada sebilah pisau. Maka Abu Talhah segera melaporkan kepada Rasulullah perihal Ummu Sulaim. "Wahai Rasulullah, lihatlah Ummu Sulaim keluar rumah sambil membawa pisau," kata Abu Talhah. "Wahai Rasulullah, pisau ini sengaja kusiapkan untuk merobek perut orang musyrik yang berani mendekatiku," jawab Ummu Sulaim. Menurut Adz-Dzahabi, Ummu Sulaim juga ikut terjun dalam perang Uhud bersama Rasulullah. Ketika itu, ia juga kedapatan membawa sebilah pisau. Kecintaan Ummu Sulaim terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah disebutkan di awal,
Ummu Sulaim menghadiahkan putranya yang bernama Anas kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ia baru berumur 8 atau 10 tahun. Ini jelas didorong kecintaannya yang besar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di lain kesempatan, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidur siang di rumah Ummu Sulaim. Karena Ummu Sulaim adalah wanita yang bersahaja, maka ia hanya punya tikar kulit sebagai alas tidur Rasulullah. Karena hawa yang panas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkeringat hingga membasahi tikar itu. Lalu beliau bangun, melihat tikar yang penuh keringat tadi. Segera Ummu Sulaim mengambil sebuah botol, lalu dengan susah payah ia memeras tikarnya dan menampung keringat nabawi itu dalam botolnya. Melihat ulahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya keheranan, "Apa yang sedang kau lakukan?" "Aku sedang mengambil berkah yang keluar dari tubuhmu," jawab Ummu Sulaim. Diriwayatkan bahwa Ummu Sulaim kemudian mencampurkan keringat Nabi tersebut dalam wewangiannya. Anas mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah masuk ke rumah wanita selain Ummu Sulaim. Ketika ditanya, beliau mengatakan bahwa dirinya kasihan kepada Ummu Sulaim karena saudara kandungnya terbunuh dalam satu peperangan bersama beliau. Az-Zahabi menyebutkan bahwa saudara kandungnya itu bernama Haram binti Milhan yang mati syahid dalam tragedi Bi'r Ma'unah. Dialah yang mengatakan, "Demi Allah, aku beruntung," ketika ditikam tombak dari belakang hingga tembus ke dadanya. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Ummu Sulaim. Di sana beliau melihat ada geriba air yang tergantung di dinding. Lalu beliau meminumnya sambil berdiri. Maka segeralah Ummu Sulaim mengambil geriba itu dan memotong mulut geriba yang bersentuhan dengan mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyimpannya. Lihatlah bagaimana kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga tak menyiakan apapun yang berhubungan dengan tubuhnya yang mulia itu. Demikian pula yang terjadi pada putranya, Anas. Pernah suatu ketika Anas mengatakan, "Tak pernah semalam pun kulewatkan, melainkan aku mimpi berjumpa dengan kekasihku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Kemudian berderailah air matanya. Diriwayatkan pula bahwa Anas mengenakan cincin yang terukir padanya Muhammadun Rasulullah. Maka setiap kali hendak buang hajat, dilepasnya cincin tersebut. Warisan ilmiah Ummu Sulaim. Menurut Az-Zahabi, Ummu Sulaim meriwayatkan 14 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya muttafaqun alaih. Satu hadis khusus diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan 2 hadis oleh Muslim. Ummu Sulaim wafat pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Semoga Allah meridhoinya dan menempatkannya dalam firdaus yang tertinggi beserta para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Demikian, Allahu a'lam.